Sebab Kaulah benteng hidup setiap kami Tuhan. Kekuatan setiap kami. Bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau pelindungan hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Sebablah Kau benteng hidup setiap kami Tuhan. Amin. Menara kuasaku bersama. Hidupku, Kau benteng hidupku, menara kuasaku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Katakan Kau perlindungan hidup kami. Engkau perlindungan hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau perlindungan hidupku. Haleluya. Siap kau yang percaya berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Suatu lagu yang sangat powerful Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dialah benteng hidup setiap kita, dialah gunung batu keselamatan dan pelindungan bagi setiap kita. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, percaya. Kita percaya semua Tuhan adalah sumber kekuatan bagi hidup setiap kita semua. Mari saya boleh melihat tangan-tangan yang percaya bahwa Tuhan selalu melindungi hidup setiap kita. Haleluya. Saya yang percaya semua percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kita semua. Sesuai dengan tema kita di minggu kedua di bulan Mei ini, bahwa menderita bagi Kristus. Mari sama-sama kita mau lebih lagi menjadi umat-umat Tuhan yang terus memikul salib kita dan menderita bagi Tuhan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran namamu. Mari siap kita yang mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya Yesus sampai akhir hidup setiap kami. Are you ready guys? Come on! Hatimu katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Siap semua, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari katakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidup sepenuh. Kami yakin Tuhan, dan percaya Kau tuntun langkah. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan,
Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Lebih lagi katakan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan. Jadi saudara sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus. Kami buka mata kami, buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena siapa? Karena siapa? Coba. Kuasa yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Buka mataku, lihat sekelilingku. Harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena siapa? Karena kehebatan-Mu dapat lakukan. Are you ready guys? Come on. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
saudara. Angkat tanganmu, katakan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Lebih dahsyat lagi. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat lama-lama. Sekali lagi katakan. Kau sahabat, berada di sisiku selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sahabat setiap kami Tuhan. Engkaulah yang selalu berada dalam di sisi setiap kami Tuhan Yesus. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Biarlah Tuhan pakai setiap kami Tuhan menjadi bejana-bejana-Mu Tuhan Yesus, yang berharga di mata-Mu. Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang memenuhi setiap panggilan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk memberitakan Tuhan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan pagi hari ini lebih lagi untuk memenuhi setiap panggilan Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudara, pagi hari ini kita mau siap naikkan siap syukur kita lebih lagi atas siap panggilan Tuhan, atas siap rencana Tuhan dalam hidup siap kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau dalam hidup siap kami Tuhan. Kami boleh mengerti siap panggilan hidup kami Bapa. Kami bersyukur Yesus. Come on. Thank you Lord Jesus. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Yesus di hadapan-Mu, membawa sembah kami, membawa syukur kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Katakan kami datang. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani
kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari saudara, sama-sama kita akan pujian ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ini yang dapat kami berikan Tuhan Yesus. Segenap hidup kami bagi Engkau Yesus. Yes Lord. Menyelamatkan jiwa yang tersesat. Katakan kami datang. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, Dan kami melayani-Mu Tuhan. Siapa yang lelah dan berbeban berat Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Tadi urapi siap kami lebih lagi Tuhan dengan Roh-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh, lebih lagi saudara, naikkan siap pujian-Mu. Katakan Tuhan, penuhi siap kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, dengan kuasa daripada-Mu, dengan roh daripada-Mu Yesus. Lebih lagi saudara, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Saudara, angkat suara-Mu dan jadikan ini sebagai doa-Mu. Dan teguhkan semua kesaksian. Katakan urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Setiap engkau ingin memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu, berserulah kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan Yesus. Pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu lebih lagi. Dan katakan dengan sepenuh hatimu, lebih lagi Tuhan. Pakai siap kami Yesus. Come on. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami
dan teguhkan Tuhan. Dan teguhkan semua kesaksi. Sekali lagi katakan. Dan teguhkan semua kesaksi. Ya. Oh, haleluya. Setiap kali dipakai Tuhan dengan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan yang hidup, roh-Mu yang kudus memenuhi hidup setiap kami. Bukan hanya memberikan roh ketakutan, tapi berikan kami roh keberanian Tuhan Yesus. Untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Untuk menyatakan Tuhan setiap kebenaran-Mu Bapa dalam hidup setiap kami. Pakai setiap kami memiliki hati yang terbeban. Untuk melihat setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Pakai setiap kami untuk terus menderita di dalam panggilan-Mu, di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi. Yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita sungguh dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang diberkati, kita mau akan sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati.
Salam Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara yang kekasih, Anda sekarang sedang mengikuti ibadah online Gereja Oikos Bogor bersama saya, Pendeta Welly Pandensolang. Saya senang bertemu melalui ibadah online ini, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Oikos Bogor, yaitu Bapak Pendeta Andrian Krisdianto Teja, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jika saudara dan saya dan siapa saja disuruh memilih kebahagiaan atau penderitaan, pasti saya membayangkan 100% orang memilih kebahagiaan. Orang tidak suka menderita karena penderitaan identik dengan satu musibah. Boleh dikatakan penderitaan itu musibah. Orang memilih, sekali lagi, memilih kebahagiaan karena itu menjauhi penderitaan. Sekali lagi, karena penderitaan itu mendatangkan murka, penderitaan itu mendatangkan kesesakan. Jadi penderitaan, boleh dikata sekali lagi saya katakan tadi, itu satu musibah besar dalam hidup seseorang. Tapi puji Tuhan, Alkitab mau mengatakan kepada saudara dan saya sekarang ini bahwa penderitaan bukan musibah. Tapi firman Tuhan berkata, penderitaan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, kita lihat tema yang mau kita renungkan adalah menderita demi Kristus. Mari kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 29. Saya membaca demikian. Sekali lagi, Filipi 1 ayat 29. Dikatakan begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita
untuk dia. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan tadi bahwa orang menderita disebut mendapat karunia besar. Apa arti menderita itu suatu anugerah? Itu karena menderita demi Kristus. Kalau menderita karena dosa itu bukan anugerah, tapi fokus kita melihat menderita karena Kristus. Kalau kita melihat doktrin atau latar belakang doktrin teologi penderitaan ini, khususnya dalam kitab Filipi khususnya jemaat gereja Filipi ini dibangun atau didirikan dalam penderitaan. Wah, luar biasa. Jadi mendirikan jemaat, mendirikan gereja pun didirikan dalam penderitaan. Jadi lumrah atau bukan asing lagi bagi kita gembala sidang, bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi kita jemaat di dalam melayani Tuhan, apalagi membangun, mendirikan jemaat, kita mengalami penderitaan karena kita lihat jemaat Filipi atau gereja ini dibangun dalam penderitaan. Seperti apa? Paulus dalam misi kedua, perjalanan kedua, ada 4 kali Paulus perjalanan misinya. Ini perjalanan panjang yang kedua. Pertama kali di Eropa dia ketemu kota yang namanya Filipi. Dan dia melayani di sana, bertemu dengan orang-orang di sinagog. Ada satu wanita, satu ibu yang luar biasa potensinya, seperti ibu-ibu mungkin, ibu-ibu atau wanita-wanita, gadis-gadis di jemaat gereja Oikos Bogor ini, ya, menyerupai wanita di Filipi ini di Injili Paulus, namanya Lydia, penjual kain ungu. Dan akibat dari menginjili Lydia, Paulus dimasukkan ke penjara Filipi. Luar biasa, saudara-saudara. Mungkin saudara dan saya sekarang ini ketika melayani kita disambut baik, kita diapresiasi, tetapi Paulus memenangkan keluarga Lydia ini dan disambut dengan masuk jeruji besi, penjara. Sekeluarga ini diselamatkan dan di penjara Paulus memenangkan kepala penjara. Kepala penjara bertobat dan seisi rumahnya. Itu bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 16, dikatakan di sana 2 keluarga ini adalah cikal bakal gereja Filipi. Nah, di sini kita melihat jemaat, khususnya jemaat gereja Oikos Bogor, bahwa penderitaan itu bukan suatu murka, penderitaan bukan suatu malapetaka, tapi penderitaan dipakai Yesus oleh Paulus kepada Paulus itu mendirikan jemaat yang kokoh, jemaat yang luar biasa ini, ya, mendirikan jemaat Filipi. Jadi untuk mendirikan satu gereja Filipi, dia harus menderita masuk penjara. Bukan hanya mendirikan gereja Filipi, Paulus mengalami penderitaan ini. Keluar dari penjara Filipi, ya, dia mendirikan Filipi 1, lalu kemudian Tesalonika, kemudian mendirikan jemaat Berea, dan mendirikan Korintus, dan mendirikan Efesus. Hasil penderitaan di dalam Yesus dialami Paulus, dia mendirikan 5 gereja, 5 jemaat raksasa yang ditulis suratnya ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itu didirikan di dalam penderitaan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Paulus melakukan ini demi Kristus. Ini yang disebut dengan menderita demi Kristus. Pasti menghasilkan kemuliaan Kristus. Kalau saudara menderita demi dosa, saudara menderita demi dunia, maka kita akan mengalami penderitaan dunia. Tapi kalau kita menderita karena Kristus, maka menghasilkan kemuliaan bagi Yesus, jiwa-jiwa yang dipersembahkan bagi Tuhan. Masih soal latar belakang penderitaan ini. Setelah Paulus ini dipenjara menderita di Filipi, dia kemudian ditangkap, dimasukkan lagi dalam penjara Roma untuk penjara pertama. Dan di dalam penjara itu, bagi orang di penjara itu adalah penderitaan. Bagi banyak orang di penjara itu suatu musibah. Bagi banyak orang di penjara itu suatu kekejaman. Tapi bagi Paulus, dia di penjara menderita, dia mengalami anugerah besar. Karena di dalam penjara dia praise worship. Di dalam penjara dia tetap memuliakan Tuhan, dan akhirnya dia menulis surat penjara Filipi, Kolose, Efesus, khususnya yang kita bicarakan ini Filipi, itu ditulis dari dalam penjara. Dan dari surat dari penjara itu kita lihat orang di penjara seharusnya menderita, tapi Paulus menulis surat. Perhatikan Filipi 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa ada nasihat. Luar biasa ironi, saudara-saudara, orang di penjara tapi memberikan nasihat. Dan di ayat 4,
Filipi 4 dikatakan ada sukacita. Justru Paulus dari penjara yang memberikan nasihat untuk bersukacita. Kadang-kala kita bukan di penjara, kita di rumah yang indah diberikan Tuhan, kita di tempat yang mewah, di tempat yang nyaman, tapi kita seperti di penjara. Tapi Paulus sebaliknya, dia di penjara tapi dia seperti tinggal di suatu tempat hotel yang menyenangkan, yang dengan fasilitas yang luar biasa. Ini karena dia menderita di dalam Kristus. Akhirnya kita rumuskan secara teologi, secara doktrin, bahwa penderitaan di dalam Kristus suatu anugerah. Jadi bukan berarti Alkitab mengajarkan kita harus menderita. Itu teologi penderitaan namanya. Kita tidak boleh menderita kalau memang Tuhan tidak kehendaki. Kalau boleh kita indah, bahagia hidup kita bersama Yesus. Tapi kalau Tuhan izinkan dalam pelayanan kita mengalami penderitaan, jangan kaget, jangan kita tidak lagi paham. Alkitab sudah mengatakan bahwa penderitaanmu, penderitaan kita, khususnya penderitaan jemaat gereja Oikos Bogor karena Kristus, itu adalah anugerah terbaik dalam hidup kita. Kalau begitu, apa arti menderita demi Kristus? Alkitab mencatat ada 3 makna dari menderita karena Kristus. Yang pertama, kedua, ketiga itu ada di dalam ayat 27-28. Ayat 29 yang kita baca tadi adalah konklusi, kesimpulan secara teologis bahwa menderita demi Kristus adalah anugerah. Apa maknanya? Yang pertama dan kedua ada di ayat 27, dikatakan di sana bagian B, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Kata teguh. Jadi makna pertama dari penderitaan karena Kristus adalah penderitaan itu menghasilkan kekokohan iman. Jadi sekali lagi, makna berkat pertama dari penderitaan karena Kristus itu menghasilkan kekuatan iman. Ayat 27 bagian C. Kata kekuatan dikatakan di sini memang teguh, dipakai istilah ilai, kokoh. Hal pertama kita renungkan ini menghasilkan kekokohan. Kata teguh itu, kata Yunani dipakai adalah streko. Streko itu diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris menjadi standing firm. Boleh dikatakan ini adalah keteguhan, berdiri teguh. Ini kalimat ini atau kata streko ini dipakai oleh prajurit-prajurit Romawi, di mana mereka harus latihan dan berdiri teguh, ditaruh beban, waktu mereka latihan ditampar, ditendang, diberikan tantangan-tantangan, mereka tetap teguh. Itu streko. Kalau begitu Alkitab mau mengatakan kepada kita, khususnya kepada jemaat dan hamba-hamba Tuhan gereja Oikos Bogor, yang saya maksud Oikos Bogor, yang diberkati Tuhan, bahwa kalau kita menderita, kita mengalami kekokohan iman karena Yesus bersama kita. Jadi hal pertama ini kekokohan iman. Yesus mau bahwa kita kokoh. Karena itu penderitaan ini penting. Ya, dengan cara itu Yesus mau membuat kepribadian kita kuat. Caranya apa? Dia goncangkan kepribadian jemaat, dia goncangkan kepribadian hamba Tuhan. Ini boleh dikata bahwa kalau jemaat gereja Oikos Bogor mau kuat, dikatakan di dalam bagian ini, Yesus mau menggoncangkan kepribadian kita dengan kasih. Haleluya, puji Tuhan. Dia goncangkan seperti cara induk Raja Wali ketika dia mau melatih anaknya untuk terbang dan mencari makan sendiri. Dia goncangkan, dia rusakkan sarangnya, kemudian anak ini jatuh, lalu kemudian dia angkat lagi, dia lepas, dia angkat lagi sampai bisa anaknya terbang. Itu arti streko. Salah satunya adalah cara Yesus membuat orang percaya, khususnya jemaat gereja Oikos Bogor, untuk menjadi kuat. Dia goncangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, khususnya jemaat gereja Oikos Bogor, kalau kita mau kuat, kita jangan kaget dengan penderitaan, karena itu cara Yesus untuk membuat kita kokoh, cara Yesus untuk membuat kita tegar. Jadi kita mau melihat di sini dengan cara itu, Yesus tidak mau membuat kita menjadi jemaat atau hamba Tuhan yang cengeng. Karena kecenderungan ada hamba Tuhan yang cengeng, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, ditegur sedikit tersinggung, ya, dikasih nasihat sedikit tidak datang ke gereja.
Dikasih tugas banyak, marah. Ini ciri jemaat yang tidak terlatih, tidak kokoh. Karena itu Yesus katakan tadi, atau melalui firman Tuhan ini, penderitaan karena Kristus. Sekali lagi, penderitaan karena Injil, penderitaan karena misi memenangkan jiwa, itu yang disebut dengan anugerah. Yesus sekali lagi tidak mau melihat kita lemah di dalam iman. Boleh dikata kita pribadi jemaat yang cengeng. Sedikit-sedikit kita tidak mau lagi datang ke pelayanan, tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang doa, tidak mau datang fellowship, tidak mau datang pemuridan. Karena tersinggung, karena sakit hati, iri hati Anda dan saya. Kalau seperti itu, Anda belum menjadi jemaat yang dewasa. Sebab itu Yesus melatih kita dengan penderitaan-penderitaan yang membuat kokoh iman kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya jemaat gereja Oikos Bogor sudah mengalami ini. Dan alangkah baiknya terus kita dilatih oleh Roh Kudus dengan penderitaan-penderitaan di dalam Kristus. Tapi ingat, penderitaan di dalam Kristus saja disebut anugerah. Dengan itu kita melihat bahwa Yesus sedang mengasihi kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih Tuhan, khususnya jemaat gereja Oikos Bogor, kalau kita siap melayani, berarti kita siap tempur. Kita siap melakukan semua yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita dikatakan tadi streko, kita standing firm, kita berdiri tegap terus menerus, kuat karena Yesus menolong kita. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kemudian kita memikirkan kita takut rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang, rugi materi, rugi segalanya, kita mundur dari pelayanan. Jauhkan saja dari pelayanan. Kita tidak dikatakan oleh Alkitab sebagai jemaat yang kokoh, yang tangguh di dalam penderitaan. Tapi kalau kita mau kita berdiri kokoh, mari kita maju hadapi penderitaan. Itu hal pertama. Hal kedua adalah di ayat 27c dikatakan, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu kata kunci tadi. Kedua ini hasil atau makna dari menderita karena Kristus ialah berjuang keras. Ya, berjuang keras. Yang pertama tadi kita lihat dikatakan bahwa menghasilkan kekokohan iman. Yang kedua ini berjuang keras. Lagi-lagi saya selalu cenderung baik ceramah, baik PA, sharing, berkhotbah, saya mengambil kata-kata kunci dari teks asli supaya benar-benar objektif. Nah, kata berjuang dipakai di dalam ayat 27c itu adalah sinatleos. Sinatleos itu diterjemahkan dalam bahasa NIV yang paling dekat dengan aslinya, diterjemahkan dengan struggle along. Struggle along itu berjuang sepanjang waktu, sepanjang lama waktunya. Ditambah lagi kata sinatleos ini, ya, kalau biasa semua bahasa di dunia ini kata kerjanya pasti ada kala. Kala ini adalah kala kini. Tensisnya kini. Padahal ditulis 2021 tahun lalu, ya, padahal seharusnya sudah pas. Tapi kalanya kini. Kalau kala kini di dalam Alkitab menjelaskan bahwa tindakan itu tidak berlimit. Terus menerus merupakan habit, ya, kebiasaan dari orang percaya. Dikatakan tadi berjuang keras. Berarti pesan dari ayat 27c kepada kita, khususnya kepada jemaat hamba Tuhan di gereja Oikos Bogor dan kita semua termasuk saya adalah kalau kita berjuang di dalam Injil, berjuang memberitakan firman Allah, kita harus berjuang, dikatakan tadi struggle along, dan berjuang tanpa mengenal waktu, terus menerus. Kala kini memberikan indikasi bagi kita bahwa kita terus menerus memberitakan Injil tanpa mundur, tanpa mengenal lelah, tanpa melakukan kita berhenti di tengah jalan. Berjuang keras, kita lihat kata sinatleos ini memiliki makna di dalamnya adalah ada kerja keras. Ada kerja keras. Entah dia pengusaha, entah dia profesional lain. Khususnya bagi kita jemaat gereja Oikos Bogor, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai apa saja dikatakan tadi, ya, berjuang keras. Salah satu intinya adalah kerja keras.
kita melayani dengan sungguh-sungguh, kerja keras. Kalau kita bicara kerja keras, ini ciri, esensi dari doulos, hamba. Kalau kita mengerti hamba, kita belajar pada Yesus. Yesus di dalam kitab Markus ditulis sebagai hamba. Lihat kalau kita Markus menulis, Yesus itu ada banyak kata segera di dalam kitab Markus. Jadi kalau Yesus ditulis oleh Matius menggambarkan dia sebagai raja, Yesus ditulis oleh Lukas dia sebagai anak Allah, anak manusia, ditulis oleh Yohanes Yesus sebagai Allah menurut nyoroti ilahinya. Kalau Yesus ditulis oleh Markus dia sebagai doulos. Doulos itu hamba. Jadi karena itu saya katakan tadi ada begitu banyak kata segera di dalam kitab Markus. Jadi kalau dia istirahat, cepat-cepat, segera selesai istirahat, lalu segera pergi ke tempat lain. Di kota atau di desa tertentu, dia segera pergi. Di satu tempat, dia segera pergi. Kata segera. Itu menunjukkan bahwa kerja keras Yesus. Jadi kalau bisa dilukiskan, kalau Yesus makan, segera cepat makan supaya segera bisa melayani. Kalau dia istirahat, cepat-cepat selesai istirahat supaya bisa melayani. Tapi kadangkala ya ada jemaat, bahkan hamba Tuhan, kadangkala termasuk saya juga dan kita semua, kalau istirahat melayani, cepat-cepat melayani supaya bisa istirahat. Ya, cepat-cepat melayani supaya bisa makan, cepat-cepat melayani supaya bisa santai. Ini terbalik. Orang yang disebut dengan berjuang keras, sinaileos, itu seperti Yesus. Kalau dia ada di satu tempat, cepat pergi ke tempat lain supaya banyak jiwa dimenangkan. Ini arti atau makna pertama dari berjuang keras. Makna kedua adalah bayar harga. Saudara bayar harga. Di dalam penderitaan dengan Yesus, saudara bayar harga. Mungkin pikiran terkuras, tenaga terkuras, waktu terkuras, bahkan materi saudara dipersembahkan untuk Tuhan. Ini adalah harga yang harus dipersembahkan bagi Kristus. Dalam dunia penginjilan, ada seorang misionari terkenal mengatakan, membuat rumusan tentang bagaimana mengikuti Yesus, bagaimana melayani Yesus. Dia katakan begini, receive Christ cost nothing. Terima Yesus tidak ada biayanya. To follow Christ cost something. Mengikuti Yesus bayar sedikit-sedikit sesuatu. Tapi to serve Christ cost everything. Ketika melayani Yesus, bayar segala-galanya. Jadi kalau saudara takut membayar segala-galanya bagi Yesus, mundur sebagai hamba Tuhan. Mundur sebagai jemaat yang mau siap menderita, dalam arti mau mengasihi Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Tapi saya percaya jemaat gereja Oikos Bogor adalah jemaat seperti jemaat Filipi. Mau menghadapi persoalan, memberikan hati, memberikan hidup, memberikan segalanya bagi Kristus. Karena sudah terima Yesus, sudah mengikuti Yesus, sudah melayani Yesus. Itu yang dinyatakan di dalam berjuang keras. Sebab itu di dalam ayat 21 Filipi 1 ini Paulus mengatakan begini, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Karena bagi dia, orang yang berjuang keras, hidupnya untuk Yesus. Dia tidak punya lagi waktu untuk dunia. Dia tidak punya waktu lagi untuk berfoya-foya. Bukan berarti semua jemaat harus jadi pendeta. Bukan itu poinnya. Ya, mau jadi pendeta, mau jadi pengusaha, mau jadi lawyer, mau jadi apa saja, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi jemaat biasa, menjadi mahasiswa-siswa, punya hati doulos, punya hati hamba. Artinya, kalau kita hidup bagi Kristus, ya, mati adalah untung. Itu esensi dari jemaat yang menderita bagi Kristus. Dan yang terakhir ayat 28 dikatakan, kembali ke teks kita ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Bagian A dikatakan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Yang ketiga, makna dari menderita demi Kristus adalah berani menghadapi musuh Injil. Menghadapi musuh Injil. Kalau kita menghadapi musuh Injil, ini berarti, ya, kita harus memiliki kuasa. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan di sana, ketika orang dipenuhi Roh Kudus, maka orang itu menjadi saksi
menjadi saksi untuk memberitakan Yesus dan diberikan kuasa. Kata pakai di sana adalah dinamis. Dinamis adalah kuasa sorga yang didelegasikan secara permanen kepada orang percaya yang sudah lahir baru. Jadi ini dinamis, ini bukan kekuatan harta, bukan kekuatan otoritas kita punya pengaruh di dunia ini, bukan kekuatan karena kita memiliki segala-galanya. Bukan karena kita memiliki jabatan, bukan. Kata kuasa di sini sekali lagi adalah kekuatan kuasa sorga yang ada pada Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus didelegasikan, diberikan secara permanen di dalam hidup orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Saya percaya jemaat gereja Oikos Bogor telah menerima berkat-berkat ini, dan karena itu diberikan kuasa, dan memberikan kuasa itu untuk mengelawan musuh. Musuh yang kita hadapi siapa? Ada 3 musuh ini. Yang pertama adalah diri sendiri. Kedagingan kita. Ya, kedagingan kita membuat kita stagnan mengikuti Yesus, stagnan melayani Yesus, stagnan berdoa. Karena kedagingan kita memuaskan kedagingan kita. Sebab itu untuk menghandle ini, Paulus mengirim surat kepada Efesus 5 ayat yang ke-18 dikatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi jemaat gereja Oikos Bogor, pastikan setelah Anda menerima Yesus, didiami oleh Roh Kudus, tidak cukup sampai di situ. Saudara harus senantiasa tiap hari dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Dibimbing, dikendalikan, dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kehendak saudara, perasaan saudara, dan juga akal saudara, ya, semuanya berisi akal, kehendak, dan perasaan Roh Kudus. Dengan demikian kita akan bisa mengalahkan daging. Musuh kedua adalah iblis. Dalam 1 Petrus 5 dijelaskan di sana, dan 1 Yohanes 4 ayat 4, kalau iblis, ya, kita kalahkan dengan iman. Kita percaya karena kita memiliki kuasa Kristus di dalam kita, maka kita mengalahkan nabi-nabi palsu, mengalahkan iblis oleh karena kita telah bersama-sama Yesus. Ini makna ketiga dari menderita karena Yesus, yaitu Yesus berikan kuasa. Dan yang ketiga musuh itu adalah hati atau jiwa orang yang kita layani. Kadangkala kita melayani tidak langsung serta-merta diterima. Orang menolak kita, orang membenci kita, bahkan menghujat kita. Kita bersyukur ini satu penderitaan, tapi penderitaan ini anugerah. Tidak banyak orang bisa bersyukur karena menderita, tapi hanya orang ada di dalam Yesus karena memberitakan Yesus. Maka ketika dia disakiti, dia mengalami penderitaan, dia mengucap syukur. Entah penderitaan adalah penyakit akut, penderitaan adalah masalah ekonomi, penderitaan itu adalah kesulitan di dalam membangun rumah tangga, kesulitan membina anak, kesulitan menghadapi suami, kesulitan menghadapi istri, kesulitan di dalam membangun pelayanan, apalagi kesulitan di dalam memberitakan Injil. Kalau ini adalah terjadi karena kita melayani Tuhan, itu anugerah besar di dalam hidup saudara dan saya, khususnya jemaat gereja Oikos Bogor. Dengan demikian, kalau kita memiliki kuasa, maka hati, jiwa orang yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita layani, pasti mereka membuka hati mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, apa penderitaan demi Kristus? Yang pertama, pastikan di dalam hidup kita terima itu sebagai anugerah, karena di dalamnya ada kekokohan, menghasilkan iman yang kokoh. Yang kedua, memberikan motivasi kita untuk berjuang keras dalam memberitakan Injil. Dan yang ketiga, kita menang terhadap musuh Injil, memenangkan dunia, dan Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan gereja Oikos Bogor yang mendengar program ini atau mengikuti bersama ibadah ini, Anda dan saya adalah istimewa bagi Tuhan karena kita mengerti, kita memahami bahwa penderitaan yang diterima karena Kristus adalah suatu berkat anugerah besar dari Tuhan. Dunia tidak bisa mengerti ini, tidak ada di dalam kamus dunia, di dalam pikiran-pikiran dunia bahwa penderitaan suatu berkat, tetapi hanya orang percaya seperti saudara dan saya mengerti dan menerima ini suatu anugerah. Karena itu, siap terima semua, dan saudara sudah terima, dan layani Tuhan, bangkitkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Bangun gereja Oikos Bogor bersama Bapak Gembala dan Ibu
keluarga dan semua hamba Tuhan bergandengan tangan melayani. Kalau kita minta Tuhan memberkati, dalam arti kita hidup dalam kebahagiaan, dan itu yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami penderitaan, jangan terjemahkan Tuhan tidak baik. Kalau kita mengalami penderitaan, jangan terjemahkan Tuhan meninggalkan kita dan Tuhan itu jahat kepada kita. Kalau kita mengalami penderitaan maupun kebahagiaan, tetap Tuhan baik kepada kita, karena penderitaan adalah anugerah. Kebahagiaan adalah berkat khusus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah yang hidup, kami mengucap syukur karena kami telah melihat kebenaran firman Tuhan. Dunia atau manusia cenderung menerjemahkan penderitaan suatu malapetaka, suatu bencana yang terjadi di dalam hidup. Tetapi firman Tuhan saat ini kami dengar, Tuhan mengajarkan bagi kami penderitaan adalah anugerah besar, yaitu penderitaan karena Yesus. Karena dengan menderita demi Yesus, maka iman kami kokoh. Karena menderita demi Yesus membuat kami melihat perjuangan-perjuangan besar. Kami harus menantang dunia ini. Dengan demikian, dengan menderita karena Yesus, kami juga mengalami kuasa yang luar biasa. Kami percaya kuasa semuanya ini yang kami bicarakan lewat firman ini terjadi melimpah terhadap atau di atas hidup, di dalam hidup jemaat gereja Oikos Bogor bersama Gembala Sidang, ibu, keluarga, dan semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Biarlah gereja ini terus diberkati Tuhan, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kebahagiaan, dalam keadaan penderitaan. Mereka melihat Tuhan sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan Tuhan menarik jiwa-jiwa untuk datang terus memuliakan Tuhan lewat gereja ini. Dan doa kami, berkat Tuhan bukan hanya secara rohani, berkat jasmani melimpah atas jemaat-Mu, atas hamba-hamba Tuhan, atas Gembala Sidang ibu dari gereja Oikos Bogor ini. Terima kasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari sambut kebenaran firman Tuhan ini, nyatakan itu di dalam hidup kita, simpan baik-baik, karena inilah kekuatan kita. Terpujilah Yesus Tuhan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan gereja Oikos Bogor. Bapak Ibu Saudara bisa melihat tayangan yang muncul di bawah ini. Baik, dan mari kita sama-sama mau berdoa untuk persembahan kita kali ini. Bapak, kami bersyukur buat persembahan yang akan kami berikan Tuhan saat ini Bapak. Berikan kami hati yang tulus, berikan kami hati yang bersyukur pada Tuhan, dan pakailah Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan ini untuk kemuliaan, kebesaran, dan keagungan nama Tuhan Yesus Bapak. Terima kasih Bapak untuk semua berkat dan kasih karunia Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat, dan kami siap untuk memberikan persembahan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari siap kita yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa terus memberikan persembahan dengan antusias dan penuh sukacita, biar berkat Tuhan terus melimpah buat kita semua. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Weli Panden Solang PhD yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu memberkati kita hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa syafaat, dan kita percaya biarlah ini menjadikan kita terus Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Dia yang melakukan banyak perkara bagi kita semua. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh melihat Tuhan yang luar biasa mengajar kami, mendidik kami, bahkan menguatkan kami untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Bapa, khususnya di jemaat-Mu di gereja Oikos Bogor, dan juga jemaat Tuhan yang menyaksikan tayang ini. Kami percaya biarlah kami semua Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau, dan kami terus melibatkan Engkau Tuhan dalam kami membangun rumah tangga kami, keluarga kami, pernikahan kami Tuhan, dan juga mendidik anak-anak kami Bapa.
Dan juga dalam bisnis kami, pekerjaan kami Tuhan, sekolah kami Bapa, kuliah kami, dan segala hal yang kami lakukan termasuk pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami terus hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu yang mulia itu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, negara yang kami kasih ini Tuhan. Biarlah Indonesia boleh terus hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu juga Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia bisa mengatasi terus pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kami percaya Kau juga memberikan pemerintahan yang bersih, yang kuat, yang tangguh dalam menghadapi segala sesuatu Tuhan. Sehingga Indonesia sungguh Tuhan diberkati Tuhan. Bahkan Indonesia juga bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya Tuhan gereja-Mu dan umat-Mu di Indonesia yang terus berdoa setiap hari bagi bangsa ini. Biarlah doa-doa kami Tuhan bagi bangsa ini boleh sungguh memberkati Indonesia Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu terjadi atas Indonesia. Dan kami akan melihat Tuhan, Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau berikan buat kami. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera-Nya dan sukacita-Nya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang terus mengajar kita, mendidik kita, menolong kita, bahkan mengingatkan kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan dan mengerjakan sungguh-sungguh perkara-perkara Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saksikan terus dan ikuti terus ibadah bersama Gereja Oikos Bogor setiap minggu. Dan alami perjumpaan dengan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat pujian penyembahan yang terus menguatkan dan membuat kita makin hari kita makin memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.